Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Sadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan, yaitu Bapak Ustadz Anen Suhadi. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Wa akhiran kiram Bapak Ustadz Afifuddin, Bapak Ustadz Naim, yang keduanya juga mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah Masjid Al-Ikhwan yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Masih dalam pembelajaran tentang ibadah yang namanya sholat. Dalam satu catatan, ibadah lewat satu gerakan sujud, ya. Allah Subhanahu wa taala kembali ingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ya, hai orang-orang yang beriman, maka rukuklah kalian, sujudlah kalian, ibadahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Waf'alul khaira la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Jadi jelas Pak ya, bahwasanya orang-orang yang beriman itu memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ruku, lantas kemudian sujud, ya, maknanya adalah sholat. Lantas kemudian dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus mengerjakan kebaikan. Untuk apa semuanya? Untuk kita dapatkan keberuntungan. Mau nggak jadi orang yang beruntung, Pak? Mau lah, dikasih keberuntungan oleh Allah. Nggak pengen kita merugi, ya. Satu di antara tiga orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Allazina yatlunal kitab Allah, orang-orang yang membaca kitab-kitabnya Allah, yaitu Al-Quran. Wa aqamus sholah, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Wa anfaqu mimma razaqnahum syirran wa alaniyatan, ya, yarjuna litijaratan lan tabur. Ya, yang ketiga adalah orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala secara syir, ya, sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ibarat sebuah perniagaan, ini orang-orang yang mendirikan sholat, orang yang membaca Al-Quran, ya, orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala gak bakalan rugi. Rugi gak sholat? Gak bakalan. Dengan sholat kita menjadi damai, ya. Dengan berinfak kita peduli sama, akan damai. Apalagi baca Quran. Coba deh, ibu bapak udah biasa baca Quran, coba sekali aja nggak baca Quran, ya. Saya seringkali sampaikan, bahkan sampai pentingnya Rasulullah SAW mengingatkan umatnya untuk tetap membaca Al-Quran
ya, maka diperintahkan Aisyah, ya Aisyah la tanami hatta tahtimil Quran, jangan kamu tidur Aisyah, ya, sebelum kamu menghatamkan Quran. Ya, sampai diperintahkan kita mendirikan sholat, karena untuk menjadi orang-orang yang beruntung itu tetap ingat Allah lewat ibadah yang namanya sholat. Dan tetap kita menjadi orang yang beruntung kalau kita mau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting Pak, poin penting. Ibu bapak nanti bisa lihat di dalam surat Al-Fatir ayat yang ke-29, itu penting banget. Ya, kalau kita mau beruntung tuh 3 amalan tuh, diantaranya adalah sholat. Pembahasan tentang ibadah sholat, ya, pada satu gerakan yang namanya rukuk, ya. Sujud, rukuk kemarin kita udah, ya. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini kalau udah gerakan Sami Allahu liman hamidah, hambanya Allah minta apa sih? Kita minta rezeki dari langit, ditawarin sama Allah, apa yang kamu minta? Akankah aku datangkan rezekimu dari langit? Wa fis samai rizqukum, di atas langitnya Allah ada rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, di buminya Allah juga ada yang namanya rezeki yang diberikan Allah kepada hambanya. Itu kita minta tuh Pak, ya. Jadi nggak usah ragu-ragu. Makanya kalau sholat usahakan memang untuk mencapai nilai sebuah kekhusyuan yang optimal berat, ya. Soalnya kita pikirannya belum macam-macam dah, ya. Pendaringan kosong, ya. Bu, di rumah udah berangkat ngaji pendaringan kosong nggak? Minta sama bapaknya, ya. Berangkat ke masjid mau sholat masih aja pikiran dunia. Dan insya Allah Allah penuhi, Allah cukupi. Yang penting kita ya yakin. Emang nggak gampang ilmu tentang yakin ini, hatta tiap kali yakin sampai garis keyakinan kita. Itu tetap ada prosesnya, nggak ujuk-ujuk, ya, nggak ujuk-ujuk. Seorang kiai dia berdoa kepada Allah, ya, langsung kabul. Dia prosesnya jadi kiai kan lama, betul nggak? Lah orang biasa ujuk-ujuk minta sama Allah langsung dikabul, enak banget. Ya, semua ada alasannya. Lantas kemudian setelah kita sami Allahu liman hamidah, usahakan tumakninah. Allahu akbar. Kemudian kita sujud. Ya. Dalam sujud perhatikan, pada saat dimana kita sujud itu harus ada takbir, ya. Allahu akbar, ya. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Lihat, perhatikan gerakan dalam sujud. Ketika kita akan melaksanakan sujud, ya, pada satu gerakan sujud dalam ibadah sholat, perhatikan, yang sampai duluan itu tangan apa dengkul Bu? Hah? Yang sampai, kalau tangan ini dilarang sama baginda Rasulullah SAW. Kenapa? Karena gerakan tangan yang sampai duluan ke tempat sujud itu sama seperti unta. Dan baginda Rasulullah SAW nggak mau seperti itu. Coba perhatikan, unta kalau mau turun begitu dulu, ya, kaki depannya dulu, tangannya dulu kalau bahasa kita. Kalau kita sujud, usahakan yang sampai duluan gerakan kaki, ya, dengkulnya dulu sampai, baru kemudian tangan. Perhatikan, ya. Allahu akbar hina yahwi sajidan, ya. Allahu akbar ketika hendak menyungkur sujud. Artinya ada gerakan takbir di sana, ya. Lantas kemudian, demi jiwaku yang ada di tangannya, sesungguhnya aku lebih mendekatkan pada kalian kemiripan salat seperti miripnya salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian seperti kalian, sebagaimana kalian melihat saya sholat. Ini anjuran baginda Rasul, ya. Jadi ada caranya tuh sujud, nggak ujuk-ujuk, ya. Semua ibadah terkait dengan sholat,
gerakan ada maknanya. Kegiatan di dalam ibadah sholat seperti bacaan, gerakan itu semua ada mengandung nilai dan makna. Yang pertama, sujud dengan anggota sujud yang 7. Perhatikan, ya. Jadi ketika ibu bapak sujud, ada 7 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ya, ketika sampai di tempat sujud, itu yang menempel adalah bagian apa nih, jidat, ya, kan apa sih, kening, iya, kening. Perhatikan satu. Jadi hati-hati, jangan sampai ketutup nih anggota kepala kita nih, terutama kening kita. Ustaz, ada orang yang sholat, sorbannya panjang, sorbannya masih nyantel, tapi ada sebagian sorban yang jatuh. Perhatikan ini, awas ilmu ini. Terus dia sujud, sah nggak sholatnya? Nggak pakai sorban di sini. Pak Haji sorban cukup segini, gantung gampang. Ada sorban ketika dia sholat sorbannya panjang jatuh, tapi masih nyantel sebagian. Nggak sah sholatnya. Awas, lepas aja sorbannya. Kalau dia jatuh ke tanah, malah sah sholatnya. Ya, yang pertama 7 bagian, ya, jidat harus nempel, ya. Pertama, jidat itu harus nempel. Lantas kemudian kedua tangan. Perhatikan ini ilmu, ya. Kedua tangan harus nempel ke buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jidat, kedua tangan, lantas apa lagi? Ya, lutut, dengkul. Jadi jangan begini nih. Awas. Jadi diangkat. Yes, kalau bisa sejajar dengan telinga kita. Ya. Nggak boleh nyantel ini. Kalau ibu-ibu akan dirapetin, ya, awas, ibu-ibu sholatnya beda. Lantas kemudian 1, 2, 3, 4, 5, ya, baru berapa tuh? 5, 6, 7 tumit kaki, ya. Jadi jemari kaki itu harus nempel ke tanahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham nggak? Ada yang bilang 8 Pak Ustadz, sampai itu yang nempel. Jadi kalau bisa jangan sampai ada yang menutupi nih bagian kening kita. Kan kadang-kadang ada sholat, maaf ya, ada sholat rambutnya keluar begini, salah sholatnya. Jadi bisa membatalkan sholat, ya. Makanya kalau sholat perhatikan agak ditarik sedikit nih biar ini nempel ke buminya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan sampaikan tentang makna dan hikmah. Ya, kenapa sih manusia itu harus sujud? Nanti ilmunya banyak. Jadi makanya hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, apakah sama Muhammad? Mereka orang-orang yang memiliki ilmu dengan orang-orang yang enggak memiliki ilmu, beda. Ya. Makanya orang-orang yang belajar, yang mau belajar nih, kita ini orang-orang yang mau belajar pun nanti insya Allah dapat ilmunya. Jadi ketika kita ibadah enak, ya, ibadah kepada Allah dalam bentuk apapun, sholat kah, puasa kah, baca Quran kah, semuanya harus dipelajari. Kemudian yang kedua, telapak tangan menempel di tempat sujud dalam keadaan terbuka, enggak mengepal. Jadi enggak begini, harus terbuka. Enggak usah lengang-lengang, kali biasa aja, ya. Emang lo mau bikin garis polisi? Ya enggak kan, kalau polisi ada tuh orang yang kecelakaan gitu ya, pasangannya. Ya biasa aja, jangan terlalu rapat, jangan terlalu renggang. Lantas kemudian jari-jari tangan ya rapat menghadap kiblat. Rapatnya rapat sederhana aja, diletakkan sejajar dengan bahu atau telinga. Paham gak nih Pak? Sama ketika kita takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh di tengah, melepaskan beban, persoalan, masalah, kenikmatan, kebahagiaan dunia, lepas, karena kita sedang menghadap Allah Tuhan yang Maha Besar, ya. Lantas kemudian apa? Sikunya agak diangkat, jangan ditempel. Kan kadang-kadang bocah kecil kalau sholat gitu ya, maunya nyantai, ditempelin aja. Ya orang tua jangan begitu, ya. Jadi dijauhkan dari lambung, tidak ditempelkan di tempat sujud. Kedua tangan harus melebar, jangan terlalu rapat, ya, agak sedikit lebar, kecuali
ketika sholat berjamaah ini diusahakan. Kadang-kadang kan pengen nempel nih siku sama jamaah yang lain biar rapat, ya. Kan kadang-kadang imam menegaskan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Kalau kita sholat usahakan rapat. Untuk apa? Ya untuk kesempurnaan ibadah dalam sholat, rapat safnya. Tuh, kalau orang tua dulu gitu Bu, saya tuh terharu ketika saya sholat di wilayah Kuningan, masih sesepuh orang tua. Jadi sebelum qomat, si muazzin ini udah serentak dikatakan barisan kayak orang perang. Zaman Rasulullah SAW seperti itu. Sayyidina Umar tampil di depan memperhatikan barisan. Itu pedang digeret, kalau enggak kaki buntung, ya. Nah kita mah asik-asik aja yang renggang-renggang, ya. Betul nggak? Banyak di ujung kanan, ujung kiri. Ini hati-hati, ya. Makanya kesempurnaan ibadah salat adanya rapatnya barisan. Kedua, telapak kaki yang keenam ditegakkan. Kakinya agak ditegakkan, ya agak sedikit tegak. Kadang-kadang ya kayak model saya agak kelemahannya ada asam urat ya kalau udah tua. Itu loyo Pak lu mulai kadang-kadang benar, makanya dilepas. Ya kalau pagi masih sehat ya enak alhamdulillah. Agak sedikit tegak ya. Posisi ujung jari kaki. Udah mau isya ya berarti. Nih, lantas kemudian lagi-lagi tumak-ninah ketika sujud. Allahu Akbar. Berhenti aja sedikit, sejenak, 1-2 detik, ya. Yang dihitung adalah tumak-ninahnya. Wah, setiap gerakan sholat harus perhatikan ada tumak-ninah. Ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha tinggi, al-a'la. Ya Allah itu yang maha tinggi. Jangan Bapak implementasikan kata dan bahasa tinggi di atas langit, enggak. Ya, kekuasaan yang jauh lebih tinggi. Artinya Allah memiliki kekuasaan yang lebih tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Paham sampai di sini Pak? Insya Allah. Nanti kita akan bahas insya Allah secara psikologi. Kenapa sih kita diperintahkan Allah untuk sujud? Ya. Ada dalam penciptaan Nabi Adam alaihissalam, semuanya malaikat itu disuruh sujud, ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis apa wastakbara. Nih ayat Allah sedikit ya untuk episode berikut ya. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, ya. Jadi pada saat dimana Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lil malaikati isjudu, kata Allah, malaikat sujud. Sujudnya di sini bukan sujud dalam bentuk ibadah, ya, sujudnya dalam bentuk penghormatan. Nanti makna sujud macam-macam tuh, ya. Ada makna sujud dalam artian memang kita beribadah kepada Allah. Ada makna sujud dalam bentuk penghormatan. Sama ketika tukang sihir di zaman Nabi Musa dan Harun itu sombongnya luar biasa. Tapi ketika menemukan kebenaran iman, ya, makanya dia sujud tuh. Sujud dengan segala bentuk kelemahannya. Dia katakan, saya percaya amanu bi Rabbi Musa wa Harun. Nanti insya Allah ya berikutnya udah waktu isya sedikit banget ilmu. Tapi paham nggak Pak? Paham nggak? Insya Allah emang itulah ilmunya. Nggak usah banyak-banyak nggak muat memori ini, ya. Jadi ketika kita sujud harus benar-benar. Kenapa sih bentuk daripada ketaatan seorang hamba itu dilihat dari sujudnya? Makanya makna sujud macam-macam kok. Ada bentuk ketaatan, ada bentuk penghormatan, ya. Ada bentuk ibadah yang memang seharusnya manusia seperti itu, menjatuhkan kepalanya ke buminya Allah sebagai bentuk kesetaraan. Jadi bentuk dari sebuah kemuliaan seorang manusia kan adanya di kepala. Kepalanya sampai turun ke bawah.
karena taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti setan, seperti iblis. Ketika Allah katakan dalam ayatnya wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah katakan kepada malaikat Adam, malaikat sujud kamu kalian semuanya kepada Adam, sujud mereka. Sementara iblis enggak mau sujud. Ya, iblis adalah makhluk Allah yang sombong. Tapi dia yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Ketika sujud untuk memuliakan Adam, dia enggak mau. Ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku diciptakan oleh Allah dari api lebih baik daripada tanah. Makanya kalau ada manusia ya yang nggak mau sholat, sombongnya itu lebih daripada iblis. Iblis nggak mau sujud karena Adam, tapi manusia ada yang nggak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat mana iblis sama manusia yang ngebangkang nih? Hah? Lebih hebat manusia yang ngebangkang, yang ninggalin sholat. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya sedikit kalau ada yang mau ditanyakan silakan.